Indonesia mantap beli drone ANKA-S asal Turki. Beberapa di antaranya dirakit pabrikan lokal. Rumor Indonesia berniat membeli drone bernama ANKA-S asal Turki sudah ramai sejak awal tahun 2023. Niat membeli drone ANKA-S ini sendiri ternyata sudah disampaikan oleh Kabarahanan Kemhan RI Yusuf Jauhari. Kesepakatan pembelian ANKA-S menunggu mekanisme pembiayaan dari Kemhan. Rencananya, Indonesia dan Turki juga akan melakukan program transfer teknologi atas drone ini. Artinya kedepannya Indonesia tidak hanya mampu membelinya, namun juga bisa buat sendiri. Benar saja upaya transfer teknologi ini juga dikonfirmasi oleh pihak Turki sendiri. Pabrikan drone tersebut, Turkish Aerospace Industry atau TAI, pernah menyampaikan kedatangan mereka ke Indonesia. Hal ini mereka sampaikan pada IDEF International Defense Industry Fair 2023 yang digelar di Istanbul. Pada kesempatan itu, salah satu insinyur TAI mengatakan bahwa pihaknya akan terbang ke Indonesia. Saya akan ke Indonesia untuk tunjukkan ANKA-S ini dan bagaimana sistemnya bekerja. Insinyur itu juga menjelaskan bahwa Indonesia akan memiliki 12 unit drone tersebut di kemudian hari. Menariknya, 6 unit diantaranya akan dibangun di PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Jumlah ini juga sudah dikonfirmasi oleh Presiden dan CEO TAI, Temel Kotil. Rencananya sebanyak 12 unit ANKA-S akan Indonesia miliki. 6 unit akan tiba bulan Agustus tahun ini dan sisanya akan dirakit di PTDI. Dan bukan tanpa alasan mengapa Indonesia tertarik dengan drone buatan Turki ini. Turki sendiri saat ini dikenal sebagai negara dengan kekuatan drone yang besar. Sudah banyak negara yang percaya dan membeli platform tempur asal Turki tersebut. Sebut saja Suriah, Libya, Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Qatar, Maroko, dan Pakistan, serta anggota NATO Polandia hingga Ukraina. ANKA-S sendiri dipilih Indonesia karena drone tersebut syarat akan teknologi canggih. Mengutip Defense Security Asia, drone ANKA-S mampu mengemban berbagai macam misi. Misi-misi seperti intelijen, pengawasan, dan pengintaian ISR, relay komunikasi, akuisisi target, dan pelacakan. Seperti drone kebanyakan, ANKA-S dapat melakukan penerbangan secara otonom atau otomatis. Hal itu karena di dalamnya terdapat navigasi waypoint dan kontrol penerbangan. Dengan itu, ANKA-S bahkan dapat terbang menuju sasaran dan kembali ke pangkalan secara otomatis. Walaupun benar, operator harus menyimpan data terkait lokasi kepulangan drone itu. Semua itu bisa terjadi juga karena adanya radar sintetik aperture radar atau SAR, inversor atau ISAR, dan ground moving target indicator atau GMTI. Alat itu untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target statis atau bergerak di darat. SAR sendiri digunakan AL Turki untuk mendeteksi ranjau di Laut Hitam. Angkatan Laut Turki menggunakan radar SAR pada ANKA untuk mendeteksi ranjau laut, tulis Defense Security Asia. Laut Hitam sendiri menjadi ladang Rusia menyimpan kapal-kapal perangnya, mengingat konflik antara negara itu dengan Ukraina belum juga berakhir. Untuk mendeteksi ranjau, Turki mengerahkan 2 ANKA-S yang dilengkapi dengan Synthetic Aperture Radar atau SAR. Radar SAR ini sendiri dikembangkan oleh pabrikan berbeda dengan drone ANKA-S, yaitu Aselsan. Radar canggih ini dapat mengambil gambar beresolusi tinggi dari daratan dan mendeteksi target bergerak di darat. Dan terakhir, radar SAR beroperasi 24 jam sehari di dalam segala kondisi cuaca. Selain itu, ANKA-S juga dilengkapi dengan struktur radom yang memiliki antena komunikasi satelit atau SATCOM. Fitur ini memberikan komunikasi beyond line of sight atau BLOS berkecepatan tinggi. Adapun fitur bernama Identification Friend of Foe atau IFF. Fungsinya adalah membantu drone membedakan mana musuh dan kawannya. Karena diperuntukkan juga sebagai drone tempur, ANKA-S dilengkapi dengan senjata. Drone ini mampu membawa muatan hingga 200 kg. Persenjataan yang dibawa drone ini seperti rudal MAM Smart Micro Munitions. Jenis rudal MAM ini juga bermacam-macam. Sebut saja varian yakni MAM L Thermobaric, MAM C High Explosive, dan MAM T serangan jarak jauh. Rudal jenis ini cocok untuk mengincar kendaraan lapis baja, personel militer, tank, maupun stasiun radar. Terakhir, drone ANKA-S digerakkan dengan minyak diesel dan bahan bakar jet GP8. Kombinasi bahan bakar itu memberikan angka tenaga maksimum 150 tenaga kuda. Dengan itu, ANKA-S mampu terbang selama 24 hingga 30 jam di ketinggian 30.000 kaki.